geger. Geger, geger, geger. Viral. Berita pegelaran konser musik Lentera Festival di Tangerang. Ya rusuh diamuk penonton akibat konser yang tak kunjung dimulai dan artisnya nggak ada perform sama sekali loh. Kejadian ini mengakibatkan banyak kerugian, termasuk pemilik vendor yang harus menanggung kerusakan propertinya. Aduh, udah gak dibayar, propertinya rusak dan hilang lagi. Duh, jadi penasaran deh, berapa jumlah kerugian yang dialami vendor tersebut? Kita kupas langsung hanya di Pagi-Pagi Ambyar, geger. Kita sangat menyayangkan atas apa yang terjadi. Mereka yang melakukan tindakan anarkis dan merugikan bukan hanya 1-2 orang tapi begitu banyak sekali karena itu merupakan mata pencaharian mereka. Yang padahal vendor-vendor yang ada di sana mereka juga merupakan korban dari orang yang melarikan diri. Dan di Pagi-Pagi Ambyar kita akan mendengar ceritanya secara langsung dari para vendor termasuk salah satu IO yang kebetulan hadir di sini untuk bercerita sebenarnya apa yang terjadi. Kita hadirkan, ini dia kedua orang vendor, ada Mas Anas, Mbak Ima sebagai pasangan suami istri dan sebagai vendor, dan juga salah satu anggota atau kru IO-nya, ada Bang Moge. Halo. Selamat pagi, ini Mbak Ima, Mas Anas, betul, dan juga Bang Moge. Silakan Bang Moge di samping sisi sebelah Mas Anas. Mbak Ima, Mas Anas sebagai vendor, betul? Ya, betul. Kemudian Bang Moge ini Moge, sebagai Koordinator vendor sebenarnya. koordinator vendor. Jadi vendor-vendor itu di bawah naungan. Berarti koordinator vendor ini juga di-hire oleh event organizer-nya. Betul. Untuk mencari vendor-vendornya ya. Betul. Kami ikut prihatin atas apa yang terjadi. Dan kita juga berharap semoga bisa menemukan titik tengahnya, titik temunya. Dan semoga pelaku bisa segera ditemukan. Kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. silakan boleh segera langsung duduk di sofa. Kita akan mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi. Mas. Mbak Ima dan juga Mas Anas. Sebelum saya ke Bang Moge ya, kita pengen tahu untuk Mbak Ima sama Mas Anas sebagai vendor, vendornya tuh vendor apa? Ya, Kami vendor sound system dan alat band. Oke. Dan panggung genset ya. Panggung, sound system, genset, Genset, alat lumayan band. banyak juga ya berarti alat-alat yang harus dipersiapkan. Saat adanya rencana untuk menggelar konser ini dihubungi oleh pihak koordinator vendor, itu hamin berapa? Udah berapa bulan ya? Hubungi sih sekitar hamin 1 bulan lah kurang lebih. Hamin 1 bulan. Oke. Bang Moge ada berapa vendor di bawah koordinasi Bang Moge sebagai koordinator vendor? ya. Sebenarnya ada, karena emang ini teman-teman ya, waktu itu karena kan kita sama-sama satu Tangerang nih. Akhirnya kita berikan ada tiga vendor, tapi di bawah Kang Otem juga ada beberapa vendor. Wajar. Karena vendor di bawahnya selalu ada vendor lagi. Ya, termasuk juga hadir di kita juga dari tim Videotron juga hadir, dari lighting juga hadir juga gitu loh. Nah, justru beban terberatnya saat ini ada di aku nih karena harus bertanggung jawab sama vendor-vendor yang ada. Sementara kita juga Koordinasi Mas Kak. betul. Oke. Bang Moge berarti mengenal secara langsung pelaku dong? Tidak mengenal sih salah satu, bukan pelaku. Jadi kita mengenal salah satu panitia yang bagian divisi support equipment nih. Jadi ketuanya sih sebenarnya kita nggak kenal. Tapi waktu itu ada event, kita handle event. Ada salah satu orang nemuin kita, nah itu dia akhirnya meng-hire kita. Nah ternyata dia cuma divisi untuk equipmentnya aja gitu loh. Oke. Dan kebetulan pelaku memang fotonya sudah tersebar. Betul. Dan kita juga berharap apakah sampai sekarang sudah diamankan pihak polisian, kita masih belum tahu, tapi semoga segera diamankan ya. Betul. Tapi nanti kita akan bahas mengenai kontrak hitam di atas putih, nanti kita akan bahas. Ini masalah kejadian di tempat kejadian perkara, di lapangan tersebut. Saat itu Mas Anas, Mbak Ima ada di tempat? Kalau suami ada di tempat, kalau aku nggak ada di rumah. Iya. Aku hanya Saya di memviralkan tempat, saja. jadi yang bikin kemarin ramai itu sebenarnya istri karena
konten dia. Karena Mas jadi Mas tuh memvideoin tempat kejadian perkara tersebut, terus istri ngeliat, sama istri langsung diupload gitu karena udah Curhat. iya wajar. Aku langsung curhat di sosial Itu media. mulai ricuhnya tuh saat apa? Setelah break maghrib. Setelah break maghrib. Harusnya acara mulai jam? Acara mulai Sudah mulai dari sore, acara sudah mulai. Apa? Udah mulai musik? Musik band opening. Oh, berarti opening. acara Oh, sudah udah. berjalan. Acara sudah berjalan. Oke, saatnya bintang tamu utama yang dinantikan oleh para fansnya. Ya. Oke, saat itu apakah memang bintang tamu utama sudah hadir di venue atau belum? Sudah hadir. Mereka Memang sudah sudah hadir. cek sound, semua pengisi tim-timnya malam ya? itu udah Ya cek sound. Tinggal malam aja main. Tinggal Tapi itu mereka. bukan alat-alat dari mereka. Ya kan biasanya pemusik kalau Bawa band alat ternama sendiri. kan suka bawa alat- drum sendiri, iya. bawa ini sendiri. Kayak kita misalkan nyanyi nih Mas, aku bawa Perlan 86. Gitu. Itu bawa itu dari punya mereka. Kalau peralatan mayoritas kan punya kita. Oh. Cuman dari Guyon Waton sih dia bawa drum. Oh, ada beberapa yang mereka bawa Oke, sendiri. oke. Oke. Selebihnya alat dari kita. Tim mereka sudah di sana, sudah cek sound, personilnya sudah di venue juga saat itu. No, personilnya di hotel. Oke. Setelah Yang cek mereka sound, Untuk krunya. setelah cek sound itu kan mereka kembali ke hotel. betul, yang membuat mereka tidak sampai ke venue apa alasannya? Apakah karena mereka belum dibayar 100%? Ya. Jadi keterangannya gini, kita tidak tahu sebenarnya pihak vendor, karena kan memang dengan kita juga masih bermasalah nih untuk paymentnya. Belum selesai nih dengan pihak vendor. Kita udah kasih ulur-ulur waktu, bahkan karena kita kasihan nih, penonton udah ada, akhirnya kita berikan kesempatan nih mereka untuk menyelesaikan dulu. Nah ternyata ketika kita konfirmasi lagi di 5:30, ternyata baru kita tahu kalau bintang tamu juga belum dibayar. Oke. Dan itu taunya ketika pihak NDX, pihak Guyon ya, Si bintang memposting tamu posting. Perjanjian untuk payment diberikan waktu sampai jam 6 Iya. Itu mereka posting sebelum mereka manggung ya? sebelum. Berarti mereka ada ibaratnya tuh gua mau manggung asal lo selesaikan Ya. pembayaran Itu ini. sampai ditaruh di story kan berarti tandanya kan sebelumnya sudah komunikasi terlebih dahulu. Iya. Nggak didengar ya Ki. Gak didengar, ngeselin berarti. Akhirnya ditaruh di posting. Iyalah pasti. Sampai akhirnya terjadilah kerusuhan tersebut karena bintang tamu yang dinantikan oleh para fans ini Nggak tidak kunjung jadi tampil. manggung. Ya baik, Oke. kita mau kasih lihat ini ada video atau tayangan di saat beberapa oknum di sana yang akhirnya menjarah kemudian juga membakar alat-alat vendor. Kita mau kasih lihat. Beli tiket kebalikan ya jual besi toh. Waduh, ke bangku-bangku dari bawaan tuh. Dapat banyak. Wih bang, sekilo 2.000 bang. Oke, sepengetahuan Mas Anas ya, ketika akhirnya sebelum mereka melakukan tindakan anarkis ini, berarti kan ada pengumuman bahwa kedua band tersebut tidak jadi tampil. Dari situ langsung mulai kericuhan. Tidak, Tidak ada pengumuman sebetulnya. justru yang kita sayangkan itu. Tidak ada pengumuman sama sekali. Jadi mereka terus menunggu. Mereka menunggu. Sampai jam berapa? Sampai kurang lebih Sampai pengumuman juga ya. sampai akhirnya pokoknya tidak ada pengumuman dari panitia. Bahkan saya karena peralatan kita saya ngomong ke teman-teman, ini panitia mana? Artisnya mana? Kalau emang artis nggak bisa datang, yang belum dibayar siapa? Mereka bilang NDX sama Guyon Waton yang belum dilunasi. Ya justru yang dinantikan. Oke, berarti ada yang udah lunas. Ada siapa? Pilkoplo. Mana Pilkoplonya? Suruh naik. Oho. Paling nggak buat antisipasi meredam dulu, kita nunggu. Saya rencana kita telepon pengamanan untuk 1 jam Pilkoplo main kan kita bisa jagain barang-barang gitu kan tadinya. Naik ke koplo. Nggak ada. Jadi justru panitia nggak tahu kemana. Wah, kita udah mulai panik. Kebetulan ada timnya Guyon Waton karena ada drum dia di atas, set drum mereka. Oke Kang, kita bantuin dah kalau yang panitia nggak ada. Akhirnya tim Guyon Waton naik ke atas panggung. Mereka informasikan teman-teman kurang lebih dari pihak Guyon Waton, ini mohon maaf kita dari Guyon Waton itu posisi udah mulai timpa-timpa. Udah mulai ricuh ya? Karena udah ngeliat. Gak sabar nah. Udah lempar-lempar inilah ya Mas ya. Karena mereka beli tiket kan, jadi merasa Mereka ditipu. beli tiket. Iyalah. 6.000 tiket yang terjual. Mestinya 6.000 tiket itu mohon maaf nih Mas, kalau kami kan, kalau aku sama King Nasar nyanyi, memang terkadang biasanya dadakan, misalkan 1 hari sebelum kita tampil udah dilunasi terlebih dahulu, ya kan lah. Atau mungkin pas hari H
Ya. Hari H mau berapa jam mau Jarang panggung. juga sih kalau hari H kita. Ya. Maksudnya ya pengisi acara normalnya. Ya, biasanya sebelum. Biasanya H-3 malah biasanya. Nah, Betul. seperti itu. Hari H itu udah hitungannya udah Udah paling limit banget ya sebelum udah manggung. kompensasi. Iya, itu kalau Kan lumayan Mas, satu tiket berapa harganya Mas? Infonya 90 sampai 235. Dan 6.000 tiket yang terjual. Tiket. Oke, baik. Ricuhannya kemarin kemudian terjadi itu kurang lebih mulainya Total jam kru- berapa? Nah, Sekitar jam 7 itu. Jam 7. Apa saja yang awalnya itu selain lempar kemudian apa lagi yang dilakukan awalnya? Awalnya teriak-teriak pasti orang. awalnya awal mulanya itu mulai dari penonton saya dengar suara, lihat Instagramnya salah satu artis menyebutkan mereka apa tuh Nggak dibayar. nggak dibayar gitu katanya. Oke. Nah akhirnya mungkin mulai lihat masing-masing buka Langsung panas. handphone, buka ini akhirnya udah tuh mulai teriak-teriak balikin duit. Apa yang pertama kali dirusak? Yang pertama kali dirusak ini barang-barang itu ya Ada di pertama panggung itu lempar-lemparan Lempar, batu, setelah itu? segala Barikade. botol. Iya, iya. Barikade diambil. Ya, Dirobohkan barikade dulu. dirobohkan kan. Mereka Dirobohkan. akhirnya nembus ke panggung. Iya, Nah, di naik ke depan atas. panggung itu kita kan ada subwoofer, Iya. ada efek, ada lighting yang dibawa, habis ada tuh semua. ada pelur monitor kan. Habis semua. Habis semua itu ya Habis Mas. semua, naik ke panggung mah. Mas-masnya ini pada lari berarti kabur lah ya. Saya Kita sama malah nyelamatin, teman-teman. Bar. Jadi kayak udah Rebutan barang ya. yang bisa kita selamatin. Selamatkan. Diselamatin. Saya sama tim nih, ya bukan. Ini kita yang bisa selamatin. Mixer kita amanin duluan, Iya. karena posisi di samping. Itu yang dibakar apa ya Mas ya? Monitor, ampli, Wah, dibakar? dibakar. Iyalah, Wow. emosi. Mas, oke, total kerugian berapa? Kalau untuk sound sendiri, estimasi saya sih di atas 400 juta. Wow. Sound aja ya. Mas, Sound aja Mas Anas, 400 gini. juta belum yang lain-lain. Kalau Belum Mas, yang lain-lain. Mas Anas sebagai vendor sendiri, saya paham kadang ada kalau misalnya memang pengisi acara memang sebelum hari H itu sudah harus lunas. Ya. Di saat hari H itu adalah toleransi yang paling jauh sekali dari pengisi acara. Tapi kalau vendor, kadang kalau vendor itu invoice-nya mundur juga. Mundur. Kalau vendor itu biasa ya. DP-nya sudah berapa persen kalau dari pihak IO? 30%. 30%. Berarti 70% memang belum dibayar sama sekali ya. Sampai dengan sekarang sampai akhirnya kejadian ini terjadi dan orangnya kabur. Ada pihak pengamanan nggak sih saat itu? Pengamanan ada, cuman saya entah bagaimana si kepanitiaan itu harusnya kan mempersiapkan ketika 6.000 penonton pengamanannya sekian Seperti kompi. apa? Pasti kan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait kan. Tapi ini Kayaknya itu kelihatan pengamanan juga nggak benar Minim, juga kayaknya jadi- koordinasinya kayaknya versi saya sih minim. Mas, Iya. kami Dewi Persik, King Nasar, saya juga orang yang biasa kerja off air ya Mas ya. Iya. Maksudnya kita sudah biasa untuk melihat ada kejanggalan dalam sebuah event. Biasanya kita udah bisa melihat meraba. Kalau dari Mas Anas sendiri sama Bang Mogi sendiri sudah melihat belum kejanggalan ini kayaknya event ada yang nggak beres nih. Udah mulai sebenarnya. Dari kapan? Dari H-1. Aha. Karena kan kita janjinya harusnya pelunasan H-1. Iya. Tuh. H-1 keterangannya waktu itu salah penarikan tuh, katanya akhirnya bank pending. Nah di kita kan udah nggak logis tuh. Akhirnya saya ingetin nih yang koordinator vendor ke saya nih. Saya ingetin ini udah nggak bener nih. Lah harus lu lacak ketua lu di mana. Gitu. Akhirnya ditarik tuh, pas itu juga udah mulai keras kan. Oke. Nah setelah dia melakukan perjanjian ternyata dia kabur. Setelah dia melakukan perjanjian dengan NDX dan Guyon Waton. Oh sempat bikin hotel, perjanjian ya? Nah dia sempat buat perjanjian dan diposting juga. Apa perjanjiannya? Perjanjiannya yang jam 6 itu ternyata. Oke, bahwa batas untuk pembayaran kedua bintang tamu itu adalah Nanti sampai batas jam maksimal 6. jam 6 sore. Tapi tidak terjadi juga sampai akhirnya dipostinglah oleh kedua bintang tamu itu Enggak, ya? mereka posting kalau jam 6 sampai jam 18.00 kami tidak menerima pelunasan, kami selaku Pengisi acara. pengisi acara NDX dan Guyon Waton berhak untuk tidak perform di acara Iya ini. iyalah. Sangat wajar dan Betul, sangat betul, dimaklumi betul, sekali. betul. Oke, dan kita juga sangat menyayangkan bukan hanya alat-alat dari vendor yang dicuri kemudian juga dibakar, tapi ini juga ada yang terjadi. Nasib vendor TNG Land Fest, krunya cedera dan propertinya rusak akibat amukan massa. Apa ini? TNG Land Fest tuh? Nama Nama eventnya. ya. Oh, namanya Tangerang Land Fest. Oh iya oke. Mas berarti sebelumnya sudah pernah kerjasama atau baru pertama kali kerjasama dengan itu? Baru pertama kali. Baru pertama kali, oke. Karena mereka kan sebenarnya ini anak-anak kampus, Kak. Ya, ya. Anak-anak kampus, Anak-anak kampus. berarti tahu dong kampusnya di mana?
Tahu, tapi mereka mengadakan ini bukan Di luar nama kampus. di luar nama kampus. Oke. Tapi kalau kampusnya ketahuan di mana, seharusnya datanya juga sudah ketahuan di mana, ada data segala macam yang mudah untuk dicari ya. Tapi Mas sudah tahu bahwa sepak terjangnya mereka adalah sudah berpengalaman di event ini. Dia udah 2 kali ngadain event, Oke. ya, termasuk NDX waktu itu 1 tahun lalu dia udah ngadain NDX dan berhasil. Oke, baik. Ada berapa kru yang mengalami cedera? Yang cedera 3 lah. 3 ya. 3 ya? Cederanya lumayan, tapi yang lain-lain karena di lokasi itu ketika kejadian itu, jadi kita sama masa yang udah beringas lah, mereka marah mungkin kan. Nah kita tuh udah Rebutan. rebutun. Ya. Iya. Kami paham, Nggak semoga ada baik-baik saja, Cruz Ya, bisa pukulan segala sembuh macam. dan bisa beraktivitas kembali ya. Sampai ke anak-anak, seandainya emang nggak mungkin untuk diselamatkan, berbahaya buat kita nggak apa-apa, tinggalin Oke, aja. baik. Mas, kita mau kasih lihat juga artikel yang satu ini. Ini juga sempat dirilis foto dari sang pelaku. Pelaku pembawa kabur uang event Lentera Fest. Ini fotonya sudah beredar di mana-mana. Kenal ya? Ya Allah. Berarti ini orangnya ya Mas? Iya, ini orangnya, betul. Oke. Laksana. Oh DPO ya? Pernah ketemu sekali. Cuma ketemunya cuma sekali aja. Iya. Ini sebagai Ketua. apa Mas? Dia ketua, Ketua tapi panitia, dia nggak pernah timbul di permukaan. nggak pernah keluar publik. Iya. Ketua panitia Jadi yang sekaligus turun tuh yang ketemu baharanya, jadi kita semua konsultasi sekali dia. melakukan perjanjian tuh justru bagian yang meng-hire kita itu bukan dia gitu. Dia punya anak Orang-orangnya buah dia. gitu. Iya, jadi tim tim equipment dari mereka nih, Dia tim punya produksi lah dari gitu mereka. ya. Tapi diketuain oleh dia. Yang namanya event organizer itu kan kru atau timnya kan banyak ya. Kemudian bagaimana jawaban dari anggota atau kru dari event organizer lainnya? Jadi gini, kemarin kita sudah sempat mediasi nih sebenarnya. Nah, makanya ini kita lurusin. Kita kumpulin ada beberapa yang memang pada dasarnya mereka nih anak-anak baik nih. Anak-anak lugu, anak-anak baik yang dimanfaatin oleh orang ketua ini gitu loh. Makanya kita kumpulkan nih sebenarnya pada dasarnya keluarganya nih. Karena nanti mau tidak mau, suka nggak suka, kalau ketika kita menuntut secara hukum, mereka akan dilibatkan mau sebagai saksi kah, sebagai... Ya. Mau tidak mau. Ya. Nah, sampai saat ini kita belum melaporkan secara hukum, karena kita masih care sama mereka untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dulu. Oke, jadi belum ada proses hukum ya? Belum. Kenapa? Karena kita berharap nih diselesaikan dulu dengan secara kekeluargaan, tapi untuk laporan ke ketua ini saya minta justru dari pihak panitia melaporkan. Kenapa nggak dari vendor? Dari vendor itu kita masih ada panitia nih, karena kita menuntutnya panitia, bukan ketuanya. Kita penyelenggara menuntutnya, bukan ketua penyelenggara aja. Tapi kan yang bertanggung jawab adalah ketua panitia yang penyelenggara. Ketua penyelenggara, tapi kita perjanjiannya adalah dengan panitia. Yang kemarin itu Jadi bukan. mau nggak mau tunggu reaksi dari panitia. Yes, gitu. Jadi kita libatkan juga nih. Tapi kan ada batas waktu Mas. Tapi kabar-kabarnya ini ketua panitia ini udah dengar-dengar kabarnya udah mulai ketahuan atau bisa Lokasinya di lokasi mana? di atau mana dia bagaimana? kaburnya kemana gitu ketahuan nggak? Udah kebaca belum? Masih simpang siur sih. Masih simpang siur, oke. Mudah-mudahan cepat ketemu. Tuntutan dan ya. harapan dari korban sebagai vendor itu apa? Ya harapannya mudah-mudahan dari pihak pertama mungkin ketuanya yang membawa lari uang mudah-mudahan segera tertangkap biar segera ada pertanggungjawaban, termasuk teman-teman panitia yang lainnya beserta keluarga yang ada, mudah-mudahan itu pun segera ambil penyelesaian. Karena kita sampai hari ini kan kita belum melakukan jalur hukum, nunggu Nah, mudah-mudahan gimana ada mau ditangkap Mas kalau nggak mengambil jalur hukum? Pihak kepolisian itu mudah sekali loh untuk menangkap. Kalau ada loh, Pak. Lapor aja. Kalau ini sudah. Mereka sudah melapor, panitia sudah Ketua melapor. sudah. Oh, oke, baik. Di hari Panitia sudah pertama melapor. ketua sudah. Itu yang Mas baru Sementara sampaikan yang- sekarang. Jadi panitia sudah melapor ya? Sudah melapor. Oke, baik. Gumai singkat, prediksi kamu tentang ketua tersebut yang melarikan diri. Walau alam kalau nggak meleset, aku ngelihat nih di salah satu kabupaten Jawa Barat. Ada di posisinya. posisinya. Ya. Oke, baik. Semoga bisa segera diamankan pihak kepolisian. Tapi kita memaklumi kalau misalnya para penonton fans kecewa kalau misalnya ada sebuah konser yang dibatalkan. Tapi yang tidak bisa dimaklumi adalah tindakan anarkisme yang tentu saja melibatkan orang lain menjadi korban. Kita berharap ini menjadi pelajaran bagi semua Betul. pihak. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Sayang, sayang,